Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur terima kasih saya sampaikan kepada ikhwan, terkhusus yang menjadi wasilah adalah Bali Mengaji dan Ketua DKM atau pengurus Masjid An-Nur yang telah menjadi wasilah pada kesempatan malam hari ini saya bisa bermuwajahah berkumpul dengan kaum muslimin di masjid yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup di atas sunnah atau di atas Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan dalam kitab yang lainnya beliau mengatakan an-nikmatu nikmatan, nikmatun mutlaqah abadiyah wa nikmatun muqayyadah faniyah. Fa amma nikmatul mutlaqah abadiyah fahiya nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah. Wa amma nikmatul muqayyadah faniyah fahiya nikmatul dunya, nikmatul mal, nikmatul jah, nikmatul sihah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat itu ada dua. Artinya secara global nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia ada dua. Yang pertama adalah nikmat mutlaqah abadiyah, nikmat yang tak terbatas, nikmat yang akan abadi. Nikmat yang apabila orang mendapatkannya dan jika Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya, maka ia akan mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang abadi, nikmat dunia dan nikmat akhirat, nikmat yang sempurna. Dan yang kedua adalah nikmatul muqayyadah faniyah, nikmat yang terbatas, nikmat yang fana, nikmat yang akan berakhir. Adapun nikmat yang abadi, nikmat yang tidak terbatas adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah. Yaitu manakala seseorang diberikan taufik dan hidayah kepada iman, kepada Islam, kepada sunnah, maka ini yang dinamakan dengan nikmat yang abadi, nikmat yang kekal. Adapun nikmat yang terbatas, fahiya nikmatud dunya, nikmat dunia, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat kesehatan, nikmat fisik, kegantengan, kecantikan untuk seorang wanita. Maka nikmat ini terbatas, ada expire-nya, terbatas. Wahai di nikmah qalilah, dan nikmat dunia ini sedikit. Dan yang menunjukkan nikmat dunia ini sedikit, banyak dalil dalam Al-Quran, hadis yang begitu luas, yang bukan makomnya majelis malam ini membahas rincian itu, Pak. Tapi sekedar kita untuk tahu nikmat dunia ini sedikit, bahwa Nabi SAW mengatakan Allah menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat itu ada dua, ada rahmat yang merupakan sifat Allah, di mana Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Tapi juga ada rahmat yang merupakan makhluk Allah. Allah menciptakan rahmat, dan Allah menciptakan 100 rahmat.
Allah turunkan satu rahmat di dunia, dan rahmat ini berserikat untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Mukmin, kafir, ahlu taat, ahlu maksiat, ahlu sunnah, ahlu bid'ah. Bahkan dengan makhluk-makhluk berseteru untuk mendapatkan satu rahmat itu. Bentuk kasih sayang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada penduduk bumi. Dan Allah Ta'ala menyimpannya 99 nanti yaumal qiyamah. Maka dikatakan alangkah bodohnya manusia yang berseteru di dunia untuk mendapatkan satu rahmah ini. Dan satu rahmah ini pun tidak abadi, tidak kekal, dan akan ditinggal oleh kita. Dan 99-nya Allah Ta'ala simpan nanti bagi kita, bagi orang-orang yang merupakan ahlu surga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu banyak, lebih baik dan kekal. Semua yang di dunia ini tidak kekal. Nikmat kedudukan, nikmat harta, semuanya ada expire-nya. Sehingga satu ketika juga digambarkan oleh salah seorang ulama, Ibnu Samak dan Harun ar-Rasyid, sebagai raja di waktu itu, yang menggambarkan bahwa nikmat dunia itu tidak akan lebih mulia nanti dengan air kencing. Di mana satu ketika Ibnu Samak dengan Harun ar-Rasyid berjalan dalam sebuah pasukan. Tiba-tiba semuanya kehausan dan Harun ar-Rasyid meminta air. Maka disediakanlah, mungkin kalau digambarkan, satu botol air ini untuk Harun ar-Rasyid. Lalu seorang ulama, Ibnu Samak, mengedukasi raja ini dan mengedukasi kaum muslimin di saat itu tentang bagaimana kita membandingkan harta ini. Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar dulu wahai Amirul Mukminin, aku ingin memberikan beberapa pertanyaan. Beliau mengatakan, berani berapa engkau bayar satu gelas ini? Jadi seandainya air ini dijual dan engkau dalam keadaan haus dan engkau sangat membutuhkannya, berani berapa membeli satu gelas air ini? Faqala binisfi mulki, aku akan beli satu gelas air itu dengan setengah kerajaanku. Karena kalau tidak minum di saat itu meninggal, mati. Maka beliau berani untuk membeli satu gelas ini dengan setengah kerajaannya. Artinya setengah dari harta kerajaannya. Lalu Ibnu Samak bertanya lagi, seandainya air itu tertahan di lambungmu dan kau tidak bisa mengeluarkan air kencing, berani berapa engkau membayar dokter untuk mengeluarkan air kencingmu? Kan kita juga ada orang yang tidak bisa BAB, ada orang yang tidak bisa kencing. Kata beliau, berani berapa engkau membayarnya? Qala bijami'i mulki, aku akan bayar dokter itu dengan semua kerajaanku. Kenapa? Karena kencing itu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang dalam arti dalam sejarah itu menunjukkan bahwa tidak ada apa-apanya harta yang banyak dengan air kencing itu ternyata. Jadi memiliki martabat yang sangat agung. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW memberikan satu edukasi juga kepada kita. Dan Imam Mu'allimi mengambil satu kisah ataupun istimbat. Kenapa setelah keluar dari toilet, kalau masuk bacaannya kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Dan ketika kita keluar dari toilet kita mengatakan gupronaka, yang isinya kita meminta pengampunan kepada Allah gitu. Gupronaka. Kira-kira apa relevansi keluar dari toilet bacanya gupronaka gitu. Ya Allah ampuni aku gitu. Seolah-olah ketika kita di toilet ya bikin pada dosa. Mungkin sekarang iya banyak orang yang ngelamun,
Bahkan mungkin ngerokok itu tempatnya di toilet. Tapi baginda Nabi SAW itu mengatakan gupronaka, doa mengajari kita gupronaka keluar dari toilet. Ada apa? Al-Imam Mu'allimi rahimahullah ta'ala mengatakan di antaranya ada dua hikmah. Ada dua pelajaran yang memungkinkan bisa diambil pelajaran. Kenapa keluar toilet mengatakan gupronaka? Pertama, karena Nabi SAW itu yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi SAW itu berzikir kepada Allah. Dan lisannya basah dengan zikir dalam setiap keadaan. Seolah-olah ketika beliau dalam toilet itu tidak berzikir. Dan beliau merasa berdosa meninggalkan zikir. Maka beliau beristighfar kepada Allah. Ya, kan beda dengan kita. Kalau kita meninggalkan dosa biasa-biasa aja gitu. Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang merupakan amal dan diistimrokan, dikontinyukan. Ketika ditinggalkan beliau merasa berdosa sehingga beristighfar kepada Allah atas kekurangannya. Yang kedua, dikatakan oleh Imam Mu'allimi salah satu hikmahnya karena Nabi SAW tidak cepat-cepat bersyukur kepada Allah dengan lisannya ketika keluar kotoran. Karena keluar kotoran itu nikmat. Antum kebelet kencing, pingin BAB, atau mungkin tertahan, kita cari dokter ya. Cari seorang dokter ahli dalam. Kenapa? Sakit apa? Cari obat untuk bisa keluar. Ternyata keluar kotoran itu nikmat. Dan Nabi SAW merasa berdosa karena tidak cepat mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Menangguhkan syukur kepada Allah dengan lisan. Maka beliau beristighfar kepada Allah atas kekurangannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di poin pertama ini menunjukkan bahwa nikmat dunia ini nikmat yang terbatas, nikmat yang sedikit, nikmat yang manakala tidak dibarengi dengan iman dan takwa, maka kata para ulama an-nikmatu tatahawwal ila nikmah. Yang nikmat dunia ini, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kedudukan, yang apabila nikmat ini tidak dibarengi dengan iman dan takwa, maka nikmat ini akan berbuah azab nanti yaumal qiyamah. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat fisik, nikmat umur. Dan apabila kita tidak menggunakan nikmat yang agung ini dalam taat kepada Allah, maka nikmat ini akan berujung kepada nikmat siksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallahi linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, kemudian diberikan di dalamnya keindahan. Allah Ta'ala menurunkan buah-buahan, mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik apa? Amalnya. Dan ini nikmat yang sangat agung. Nikmat ini muqayyadah faniyah. Nikmat ini terbatas, Pak. Maka nikmat yang kedua atau nikmat yang pertama yang tadi kita sebutkan adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Apabila orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk ke dalam Islam, ke dalam iman, ke dalam sunnah, maka orang itu akan mendapatkan nikmat yang abadi. Setiap sholat kita berdoa kepada Allah. Setidaknya orang mukmin berdoa kepada Allah 17 kali ya, dalam sehari semalam. Kalau Bapak mengkontinyukan qobliyah ba'diyah yang 10, berarti sehari kita berdoa kepada Allah adalah 27 kali kita berdoa kepada Allah.
Kalau kita tambah minimalnya 11 rakaat sholat malam, berarti 38 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah as-siratul mustaqim hiyal Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Itu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa? Para nabi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang mukmin kita berdoa kepada Allah minimalnya 17 kali sholat wajib. Dan kita munajat kepada Allah. Dan munajatnya pun indah, Pak. Munajat yang paling agung adalah munajat dalam surat Fatihah. Kenapa? Karena Bapak, para ibu, kaum muslimin itu munajat setelah memuji Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Setelah kita memuji Allah, baru kita meminta kepada Allah. Dan ini bagian dari adab berdoa. Tata krama adab kita berdoa. Sana Allah dan bertawasul, artinya memuji Allah dan bertawasul dengan nama-namanya. Karena ada berdoa seperti kita berdoa ya Ghafur, Ighfirli, ya Rahman, Irhamni. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan namanya. Kita memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Baru setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai proklamir bahwa kita akan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. As-siratul mustaqim huwal Islam. Jalan yang lurus yang kita yakini adalah Islam. Dinul anbiya, din para nabi. Yaitu din yang dilewati, din yang dipegang oleh para nabi, din yang didakwahkan oleh para nabi. Di mana Allah Ta'ala berfirman, kana nasu ummatan wahidah, ay ala millatin wahidah, ala dini tauhid. Manusia awalnya semuanya adalah berada dalam din tauhid. Dan para nabi mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintah untuk menjadi orang muslim. Semua nabi, dari Nabi Adam, 25 nabi yang kita tahu, yang disebutkan dalam Quran dan hadis, semuanya adalah dinul Islam. Mereka mendakwahkan din yang satu adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menempuh jalan bukan Islam, ya, maka dia akan termasuk orang yang rugi nanti yaumul qiyamah. Fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Dinul Islam adalah din yang agung. Din yang Allah Ta'ala sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi pesan yang saya ingin sampaikan di malam ini adalah pesan tambahan dari nikmat Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat Islam artinya kita menjadi ahlul kiblah. Kita berada dalam dinul Islam, dikenal dengan ahlul kiblah. Karena Nabi SAW mengatakan man istaqbala kiblatana wa dzabaha dzabihatana, barang siapa yang dia menghadap kepada kiblat kami dan menyembelih sembelihan kami, wa akala dzabihatana, dan dia memakan sembelihan kami, maka dia adalah muslim. Tapi para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada nikmat yang harus diidhofatkan, nikmat yang harus disertakan dari nikmat Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat di mana seorang mukmin mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi bukan sekedar kita sholat qobliyah ba'diyah. Di mana para ulama mengatakan, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala,
Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah al-hadyu alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa ibadatan wa amalan wa akhlaqan wa siyasah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu petunjuk Nabi, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masuk di dalamnya akidah, masuk di dalamnya ibadah, amal, ucapan, perbuatan, akhlak, dan semua sendi-sendi kehidupan. Orang muslim mesti muslim sunni, pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menggambarkan antara nikmat Islam, nikmat sunnah. Al-Imam Barbahari mengatakan, i'lamu rahimakallah anal islam huwa sunnah wa sunnatuhu hiyal islam la yakum ahaduhuma illa bil akhar. Kata beliau, ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Sunnah adalah petunjuk Nabi SAW, syariat yang ditempuh dibawa oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat. Itu sempurna. Sunnah itu masuk di dalamnya akidah. Makanya kalau para ikhwan, para bapak belajar kitab, para ulama, kitab akidah, mereka menamakan kitabnya Kitabus Sunnah. Sunnah Imam Al-Bahari, Sunnah Imam Al-Muzani, Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Imam Al-Mawarzi. Itu menamakannya Kutubus Sunnah, Usulus Sunnah, Syarhus Sunnah. Dan sunnah itu adalah syariat, awamir wa nawahi, yang merupakan perintah dan larangan Allah, syariat. Salat, puasa, zakat. Dan sunnah juga merupakan sistem kehidupan. Contohnya apa? Ada duri dari jalan dipindahkan, itu sunnah. Cara makan, cara minum, mengucapkan bismillah dengan tangan kanan, itu sunnah. Cara kita ke toilet, bagaimana masuk dengan kaki yang kiri, baca doa, tidak boleh menghadap kiblat, tidak membersihkan dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kiri, keluar dengan mengatakan gufronaka, itu sunnah. Dan Nabi SAW mempraktekkan sunnah termasuk apa? Ke pasar, doa masuk pasar. Bagaimana interaksi jual beli yang tidak ada ribanya, tidak ada gorornya, tidak ada tipuannya, tidak ada kebohongan dalamnya. Itu sunnah. Dan sunnah adalah dimensi seluruh kehidupan. Termasuk menunaikan sunnah seorang suami kepada istrinya. Contohnya para bapak mengaku sunni, dibuktikan suka membantu istri atau enggak gitu. Atau kerjanya marah-marah gitu ya. Karena kata Anas, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mihnati ahli, fa idza hadaratis sholatu kharaja. Keadaan Nabi sallallahu terkadang suka membantu kegiatan istrinya. Apabila datang waktu sholat keluar, itu sunnah. Bagaimana interaksi dengan tetangga, bagaimana interaksi dengan tamu, itu sunnah. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin jarahu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakunu khairu aw liyasmut. Semuanya sunnah, Pak. Dan itu bagian dari Islam, sunnah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, disebutin baik sama tetangga, menghormati tamu, berkata baik atau diam, semuanya. Dimensi semuanya adalah sunnah, sistem kehidupan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, diutus sunnah dalam berdakwah, diutus Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah.
Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, engkau aku suruh untuk datang ke negeri Yaman dan engkau berdakwah ke ahlul kitab. Dikasih tahu, pertama yang engkau seru, ajari kalimat syahadatain, ajari kalimat tauhid, ajak untuk mentauhidkan Allah, diajari. Sejumlah para sahabat disuruh untuk mendatangi kepala-kepala negara, membawa surat, dan isi suratnya mengajak masuk Islam dan tauhid. Saya berikan contoh, ke Raja Romawi datang seorang yang sangat berani masuk, bawa tulisannya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibnu Abdillah Rasulillah ila azimir Rum. Assalamualaikum ala man ittaba'al huda aslim taslam. Kemudian menulis ayat ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Lalu ditulis di situ, wahai pemimpin Romawi, jika seandainya engkau menerima Islam ini, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari semua rakyatmu. Dan jika engkau menolak, maka engkau pun akan memikul dosa ahli Romawi ini. Disampaikan oleh sahabat dan pemberani, ya, diajari dimensi semuanya. Sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan ini sunnah. Oleh sebab itu kalau ada pertanyaan bagaimana kita hukumnya mengamalkan sunnah, hukum mengamalkan sunnah wajib. Bukan mengamalkan sholat ba'diyah qabliyah. Artinya adalah mengamalkan din. Ini sunnah. Sunnah Nabi SAW. Petunjuk yang merupakan hakikat isi dari Quran dan merupakan hakikat dari kehidupan yang lewati oleh Nabi SAW adalah sunnah. Nah, nikmat Islam perlu dibarengi dengan nikmat sunnah. Jadi nikmat Islam perlu dibarengi dengan nikmat sunnah. Saya akan gambarkan dengan 3 perkataan para ulama terdahulu. Abdullah bin Umar berkata dalam satu ketika, qala ma farihtu fil Islam asyadu farhan min anal qalbi lam yadhulhu hawa. Kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang membuat aku bergembira, Pak, setelah aku masuk Islam, selain hatiku tidak terkontaminasi, tidak tersesatkan dengan hawa nafsu, penyimpangan atau namanya bid'ah. Dan Abdullah bin Umar memberikan satu penjelasan ketika di negeri Irak, di salah satu kota, muncul tokoh Qadariyah namanya Ma'bad al-Juhani yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga sesuatu itu terjadi, mengingkari ilmu Allah. Maka datanglah 2 tokoh, yaitu Yahya ibnu Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari. Disampaikanlah cerita penyimpangan itu. Lalu ketemulah dengan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Jika engkau ketemu dengan mereka yang punya pemahaman tadi, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Tidak diakui keislamannya, Pak, karena mengingkari ilmu Allah, kufur. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, jika seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena Nabi SAW mengatakan, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi menunjukkan Abdullah bin Umar ketika muncul fitnah bid'ah tentang masalah takdir, maka Abdullah bin Umar mengingatkan kepada nikmat yang satu ini setelah nikmat Islam adalah nikmat mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yang menunjukkan bagian dari sunnah adalah beriman kepada takdir. Karena Sufyan ibnu Uyainah mengatakan as-sunnatu asyaratun, sunnah itu ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah.
Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, sunnah itu ada 10 katanya. Barang siapa ada pada orang itu 10 poin, maka dinamakan sunnah, ahli sunnah. Dan barang siapa yang meninggalkan satu dari 10 poin ini, maka dia bukan ahli sunnah walaupun dia ngaku ahli sunnah. Apa salah satu di antara yang 10 itu? Beliau mengatakan isbatul qadari, menetapkan beriman kepada takdir, salah satunya beriman kepada ilmu Allah. Selesai itu. Yang kedua, ucapan Imam Abu Aliyah. Beliau mengatakan qara'tu al-muhkam, Al-Qur'an. Fawajadtu fihi ni'mataini azimataini la adri ayyuhuma a'zam. An hadani Allahu 'alal Islam wa lan akun minal haruriyin. Beliau mengatakan aku membaca Al-Qur'an 10 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu. Lalu aku mendapatkan di dalamnya 2 nikmat yang aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar di antara keduanya. Apa kata beliau? Yang pertama, Allah menunjukkanku kepada Islam. Jadi aku masuk Islam. Aku dapat nikmat ini. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri. Tidak masuk kepada sekte Khawarij. Di mana sekte Khawarij adalah termasuk sekte yang pertama muncul dalam sejarah Islam. Muncul menyimpang dari Islam. Yang dinyatakan oleh Nabi SAW, yamrukuna minadin kama yamruku sahmu minaromya. Mereka melesat dari agama bagaikan anak panah dari busurnya jauh. Lalu Imam Abu Aliyah Pak mengatakan nikmat aku ini masuk Islam dan nikmat aku ini di atas sunnah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ini poin yang ketiga. Kalau ada orang berdoa dan mendoakan, ya Allah matikan dalam Islam. Kata beliau, kurang engkau berdoa, tambah matikan dalam Islam dan sunnah. Ya. Kenapa Pak? Saya sebutkan dalam kalimat yang singkat ini. Kenapa kita nikmat hidup di atas sunnah? Saya sebutkan 4 atau 5 sesuai dengan waktu yang kita miliki malam ini. Pertama, karena yang akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dengan wajah putih bersih, bersinar adalah ahlu sunnah. Di surah Ali Imran Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ayat 106 ya. Di hari kata Allah, para ibu para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari kita di arasatil qiyamah. Orang dikumpulkan dari alam kubur ke arasatil qiyamah, matahari mendekat 1 mil. Dalam keadaan yang sangat genting dan tidak ada satu kondisi yang sangat genting kecuali di arasatil qiyamah. Kata Allah Ta'ala, ada di antara mereka berwajah putih bersih berseri. Dan di antara mereka ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam kelam. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan zarqo, bagaikan daging yang telah membusuk, membiru, hitam. Lalu Abdullah bin Abbas menjelaskan terhadap ayat itu, yang merupakan penafsir dan orang yang paling tahu terhadap mana-mana Quran. Apa kata beliau? Adapun yang wajahnya putih berseri, mereka adalah ahlu sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun yang berwajah hitam kelam, mereka adalah ahlu bidah. Orang yang membuat perkara yang baru dalam agama ini. Membuat perkara yang baru dalam agama ini. Maka bagaimana kita tidak nikmat hidup di atas sunnah? Karena merupakan kenikmatan yang hakiki. Selamat dari ancaman nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, pengikut sunnah itu dipastikan akan mendapatkan haudnya Nabi. Telaga yang ada di arasatul qiyamah, Pak. Bu, Pak, matahari mendekat 1 mil. Setiap kita berkeringat, Pak. Dikumpulkan tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, dan tanpa dihitam, seperti awal penciptaan. Watad nusam sikodromilin, fayarikun nas biqadri amalihi. Manusia akan beringat sesuai dengan amalnya. Kita membutuhkan minum, Pak. Dan Allah menganugerahkan untuk Nabi kita haud. Dan Nabi SAW mengatakan, la yaridana ummati ala haudi. Umatku nanti akan melewati dan berbondong-bondong mendatangi haudku. Dan haud Nabi SAW sudah disifati jauhnya, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan.
Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Gayung-gayungnya Pak, gemerlapan bagaikan emas, bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak haus selamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ummati ummatu, memberikan syafaat kepada umatnya untuk mendapatkan haudnya. Tapi dalam riwayat dikatakan ada sekelompok orang yang dilerai, diusir dari haud itu. Yang disebutkan dalam potongan hadis suhkon, ai bu'dan, diusir. Lalu kenapa diusir? Maka disebutkan dalam potongan hadis itu, di mana dikatakan kepada Nabi kita, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Hal-hal yang baru yang mereka perbuat setelahmu, itu yang menyebabkan mereka terusir dari haud. Maka pengikut Nabi SAW dan pengikut sunnah Nabi SAW yang komitmen kepada sunnahnya, itulah yang akan dipersilahkan untuk mendapatkan haudnya di saat itu. Dan ini adalah keagungannya, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hari ini mungkin ada orang di satu negeri, di satu daerah sendiri Pak, dan kita merasa, aduh saya sendiri ini komitmen kepada sunnah. Maka jangan takut Pak, nanti yaumul qiyamah akan dipersaudarakan dan akan dibersamakan dengan siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan itu sebaik-baik teman bagi kita. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada wa sholihin. Dan mereka itu sebaik-baik teman, kata Allah Ta'ala. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kita pasti akan bersama dengan Nabi kita di surga bagi orang yang mengikuti sunnahnya. Tapi Pak, Bu, bukan berarti tempatnya sama. Bukan berarti derajatnya sama di surga. Karena surga ini bertingkat-tingkat. Tapi kita akan bersama di surga. Walaupun mungkin berbeda tempatnya, kemuliaannya, dan apa yang kita dapatkan dari kenikmatan bertingkat-tingkat tergantung amal soleh kita. Tapi yang komitmen kepada sunnah itu dijamin. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan nikmatnya hidup kita di atas Islam dan sunnah, maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mengatakan tidak ada keberuntungan dan keselamatan yang hakiki kecuali yang mengikuti sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika humul faizun. Di mana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka adalah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan yang hakiki, ya kalau kita Pak dapat untung di dunia ini, dagang, kerja, dapat untung. Tapi keuntungan ini kecil. Keuntungan ini terbatas. Dan keuntungan ini pun tidak selamanya akan menyertai kita nanti, yaumul qiyamah. Belum tentu apa yang kita kumpulkan hari ini akan menyertai kita nanti. Belum tentu. Tapi mengikuti sunnah, mengikuti jalannya Nabi SAW, mengikuti prinsip Nabi SAW dalam hidup ini, maka Allah mengatakan faulaika humul faizun. Mereka adalah orang yang beruntung. Ya. Mereka adalah orang yang beruntung. Yang kelima, dan ini yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran dan Nabi SAW menjelaskan dalam sunnah. Ya. Nikmat yang teragung bagi setiap mukmin
adalah an-najatu minal halak, an-najatu minal dolal. Di mana orang yang komitmen kepada sunnah Nabi SAW itu dijamin akan dapat petunjuk, dijamin selamat dari penyimpangan, dijamin selamat dari kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dalam surah An-Nur ayat 56. Kata Allah, jika kalian itu mengikutinya, mengikuti siapa? Nabi. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan Nabi SAW diperintah Allah untuk mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah berfirman dan menyuruh Nabi kita untuk memproklamirkan ini di depan manusia, di depan para sahabat. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus. Sunnah itu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah engkau mengikuti subul. Qala ulama as-subul ay al-bidah. Yang dimaksud subul adalah bentuk-bentuk bidah, bentuk-bentuk kesesatan. Maka dengan sebab itu kamu akan disesatkan, akan digelincirkan dari jalan yang lurus. Tapi yang komitmen kepada sunnah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abada ma in tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Apa? Kitabullah dan sunnahku, kata Nabi SAW. Nah, ini jaminan ya. Kemudian Nabi SAW menggambarkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Satu ketika kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW memberi nasihat yang membuat kami bergetar hati dan membuat kami nangis. Lalu para sahabat meminta, beri kami nasihat. Qala usikum bittaqwallahi azza wa sami wa ta'ah wa in ta'maru 'abdun habasyiyun. Qala fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasaraf tilapan katsira. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang dengan teguh, maka kamu akan selamat. Ya, silakan kalau udah masuk adzan ya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar setelah adzan. Kita lanjutkan sedikit sebelum pertanyaannya. Jadi nikmat hidup di atas Islam dan sunnah. Di mana di antara poin nikmat hidup di atas sunnah, setiap mukmin yang komitmen kepada sunnah dijamin berada dalam petunjuk dan dijamin dari penyimpangan, kesesatan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, itu hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para ulama kita mengatakan, ittiba'us sunnati najatun. Mengikuti sunnah itu jalan keselamatan. Dan sebelum saya membuka pertanyaan, akhiri dengan satu hadis. Di antara nikmat sunnah juga adalah salah satu pintu dan jalan bagi kaum muslimin keluar dari semua tantangan yang menjadi penyebab berkuasanya musuh-musuh Islam kepada Islam. Qala Nabi SAW, ju'ilas shaghair liman khalafa amri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adna al-baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yansu ankum hatta tarjum ila dinikumul awal. Ini hadis sebagai penutup ya. Nabi SAW mengatakan akan dijadikan kehinaan
bagi siapa saja yang menyelisihi urusanku, barang siapa yang menyelisih jalanku, menyelisih sunnahku. Jadi tatkala umat Islam meninggalkan sunnah Nabi, bergeser dari jalan Nabi Hasalam, maka di saat itulah akan turun berupa adab Allah di dunia, menjadi lemahnya umat Islam. Dan dalam hadis yang kedua ini Nabi SAW mengatakan, apabila kalian berjual beli dengan sistem aina, jika kalian berjual beli dengan sistem riba, yang menunjukkan umat Islam banyak melakukan maksiat dan berlebih-lebihan tentang dunia, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka kata Nabi SAW, Allah akan menimpakan kepada kalian dzullan, kehinaan, dan tidak diangkat musibah yang menimpa kepada kita berupa kehinaan, lemah gitu ya. Karena di zaman Nabi SAW, ya, pasukan Nabi dan para sahabat itu ditakuti sejauh perjalanan 1 bulan sebelum terjadinya perang. Dan keutamaan itu diangkat Allah dengan sebab maksiatnya umat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak akan diangkat kehinaan di tengah-tengah kalian sehingga kalian kembali kepada agama Allah Ta'ala. Sehingga diungkapkan oleh sebagian ulama yang mengatakan umat Islam akan jaya kembali apabila jamaah subuhnya seperti jamaah Jumatnya, yang menunjukkan komitmennya kepada agama, komitmennya kepada dinul Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bagian-bagian yang menunjukkan nikmatnya hidup di atas sunnah. Barangkali sampai di sini tadi disampaikan, mungkin sedikit ada pertanyaan sebelum kita menunaikan sholat isya berjamaah, dipersilahkan. Iya. Allah. Pertanyaannya Ustaz, apa yang membuat Islam itu indah, Ustaz? Karena kita tahu orang Islam itu identik dengan tidak disiplin, kebutuhan. Bahkan kalau Indonesia dibuat acuan, Ustaz, Departemen Agama itu sarangnya tidak benar gitu, Ustaz. Mungkin, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Satu lagi pertanyaan dulu, nanti ditampung. Siap. Silakan, Pak. Iya, boleh. Boleh, boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas masukannya, ceramahnya. Ya, semoga Ustaz dan kita semua ya, mendapatkan berkah dan taufik, hidayah taufik dari Allah. Amin, amin. Gini Ustaz, dari kecil kita memang sudah alhamdulillah beruntung sudah beragama Islam. Iya. Tapi dari kecil kita belajar agama yang memang panduannya secara, saya tanda kutip, secara nasional. Kalau saya lihat berjalannya waktu ya, memang kita dituntut untuk menuntut ilmu, tapi saya membenarkan apa yang Ustaz bilang, kita ini sedikit yang mengikuti ajaran sunnah ya. Tapi memang sekarang berjalannya waktu kita nambah lagi. Yeah. Tapi ya ngomongin masjidnya juga nggak banyak. Contohnya gitu. Bagi kita, saya mungkin bapak-bapak di sini yang memang berada di jalan ya. Kalau kita pas pada saat waktu sholat mengunjungi masjid-masjid yang memang dalam tanda kutip ya berbeda dengan ajaran sunnah ya, bagaimana kita menyikapinya? Ya. Lalu untuk kedepannya, jelas yang memang saya pelajari, lingkungan keluarga dulu kita ajarkan untuk mengikuti sunnah, pelajaran Islam dan pelajaran sunnah ya. Memang itu saya rasakan memang nikmat yang memang kita rasakan. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Ya, semoga Allah memberikan berkah pada kita semua. Jazakallahu khairan. Iya, insyaallah. 2 pertanyaan saya kira cukup ya. Dari mana kita tahu indahnya Islam? Ya, indahnya Islam kalau kita jawab dengan sederhana, Islam mengantarkan kita ke surga itu. Ya. Tapi kalau kita bertanya bagaimana Islam itu indah? Islam itu indah Islamnya, tapi pemeluknya belum tentu mengamalkan Islamnya. Oleh sebab itu,
terkadang ketika orang ingin tahu Islam, terkadang tidak bisa melihat Islam dari orang Islam, karena kitanya tidak mengamalkan Islam. Tapi kalau kita ingin tahu indahnya Islam, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang agung. Salah satu kita sebutkan aja, mungkin 3 contoh aja. Yang pertama, Islam itu adalah agama ilmu. Agama yang mendorong kepada manusia untuk berilmu dan berbicara ilmu. Islam adalah bukan agama dogma, tapi agama ilmu. Mendorong manusia untuk belajar. Contohnya apa? Turun dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman 'allamal bayan. Jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi banyak umat Islam yang malas belajar, yaitu oknum muslimnya. Tapi Islam adalah agama hujah, agama argumentasi. Kedua, Islam itu adalah agama yang menjaga sistem kehidupan, kedamaian, dengan menjaga 5 sumber kedamaian dan kehidupan manusia yang dinamakan dengan istilah hak asasi manusia. Apa? Harta, nyawa, keturunan, akal, agama. Contoh aja, Islam menjaga keturunan manusia dengan melarang berzina. Karena perzinahan itu awal dari pembunuhan. Sebagaimana kita lihat, yang terbaru ada seorang mahasiswi dari satu perguruan tinggi melahirkan di toilet di rest area. Karena hasil berzina, ya dibunuh anaknya. Ya. Dan perzinahan itu awal dari hilangnya ekosistem manusia di muka bumi ini. Bahkan kalau kita tahu ingin indahnya Islam, kenapa dalam Islam itu ada apa yang dinamakan iddah. Jadi kalau wanita itu dicerai, maka ada iddah 3 kali suci, 3 kali haid, atau disebutkan 3 kali suci. Kenapa? Karena menurut para ahli, ada seorang Yahudi masuk Islam ketika memahami ayat tentang iddah dan hadis tentang iddah. Kenapa? Karena jejak air mani laki-laki tidak bersih dari rahim perempuan kecuali dengan haid 3 kali. Jadi dipastikan, ya, kalau seseorang mencerai istrinya tiba-tiba seminggu kemudian nikah, lalu tiba-tiba dinyatakan dia hamil, maka akan dipertanyakan air mani yang mana yang jadi, air mani yang kemarin, yang dari suami pertama atau yang kedua. Maka dalam Islam dijaga itu supaya apa? Keturunan manusia jelas, ya. Sekarang kan orang berdebat ya tentang nasab, ya. Itu perlunya dalam Islam dijaga nasab memang, untuk memastikan hak waris, hak dalam Islam. Dan Islam itu indah gitu, dalam berbagai sisi, dalam berbagai sistem, dari hal yang terkecil. Kalau saya kasih contoh yang terkecil indahnya Islam, kenapa Islam melarang kencing di lubang? Kenapa Islam tidak boleh qada hajat dengan menggunakan bekas tulang atau tahi binatang? Nabi SAW memberikan alasan tidak boleh kencing di air di lubang. Fa innahu masakinul jin, karena dia adalah tempat jin. Kemudian kenapa tidak boleh qada hajat dengan tulang atau
tahi binatang yang kering. Karena dikatakan itu makanan saudaramu jin. Jadi artinya Islam itu melarang berbuat zalim hatta kepada yang tidak terlihat sama kita. Jadi nggak mungkin ada muslim jadi teroris, nggak mungkin. Membunuh orang, nggak. Karena diajarin komunikasi hatta dengan hewan. Bahkan Pak, kalau antum pelajari surah An-Naml yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman dan diajarkan oleh semut, kita diajari semut. Karena kecerdasan semut terkadang mungkin mengalahkan kecerdasan orang yang tidak beradab dalam hidup. Kata semut, wahai para semut, ayo kita lockdown. Nanti Sulaiman dan para tentaranya akan lewat. Jangan sampai mereka berdosa dengan satu dosa yang mereka tidak rasakan. Nginjak kita. Ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diprediksi akan memudaratkan orang. Walaupun tidak disengaja oleh kita. Kita tidak niat. Tapi dengan tidak memprediksi, tiba-tiba memudaratkan orang. Kita di Indonesia umpamanya parkir di pinggir jalan, nyalip gitu kan. Nah kalau paham kepada cerita Nabi Sulaiman dan cerita lockdownnya itu paham. Orang tidak boleh melakukan sesuatu yang diprediksi memudaratkan orang. Dan itu indahnya Islam. Tapi kenapa kita tidak mampu menampilkan indahnya Islam itu? Satu, karena kita tidak berselancar dengan dinul Islam, mempelajarinya dengan dalam. Yang kedua, kalaupun tahu kita tidak melakukannya. Gitu. Maka apabila kita ingin menampilkan Islam, kita mujahadah untuk belajar dan menampilkan Islam dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nasihat yang saya ingin sampaikan di sini. Berkaitan dengan kita hidup dalam kehidupan kita di akhir zaman. Dengan berbagai tantangan hidup. Berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan agama, dan semua sistem kehidupan kita akan berat hari ini. Nah, orang mukmin bagaimana? Tetap modal pertama dan utama bagi setiap kita belajar ya. Belajar dan kita berada dalam majelis ilmu. Dan itu nikmat yang paling agung bagi setiap mukmin yang diberikan taufik Allah Ta'ala untuk bisa ada di majelis ilmu. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, tamayus la yunafi ata'amul ma'an nas. Ketika orang mukmin komitmen dengan agamanya, dan ketika orang muslim komitmen dengan sunnah, di tengah munculnya berbagai bid'ah, kita tidak menafikan untuk berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia yang berbeda agama, dengan sesama muslim yang terkadang mungkin beda dari sisi pemahaman. Maka orang mukmin menampilkan akhlak, orang mukmin menampilkan komunikasi yang baik. Oleh sebab itu Nabi SAW diajari Allah, apabila orang-orang yang musyrik itu meminta bertetangga denganmu, maka berilah mereka kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat darimu, sehingga terdengar Quran itu bersama mereka. Demikian kita hari ini. Tidak berarti kita sekarang pindah ke tempat terpencil gitu ya, dengan sebab apa yang kita lihat hari ini. Orang mukmin sekarang harus kuat, orang mukmin harus tegar, istiqomah, dan mampu memberikan warna di tengah umat dengan akhlak budi pekerti, dengan komitmennya kita kepada sunnah di tengah-tengah umat ini. Ya, karena kita berada di masanya. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang komitmen kepada sunnahku di tengah-tengah fitnah itu sebagai digambarkan orang yang memegang bara api, dan ganjaran bagi mereka dilipat gandakan dengan apa? Dengan 50 kali lipat. Kita dilipat gandakan ya. Karena tantangan kita berat hari ini. Tapi ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbuat baik komunikasi. Karena sesuatu yang harus catat dengan tinta emas. Argumentasi keimanan, keislaman, dan sunnah itu nampak dengan komunikasi dengan orang.
Kalau antum menafikan komunikasi yang baik, maka tidak mungkin hujah ini sampai, tidak mungkin sunnah ini sampai, tidak mungkin kebenaran ini dapat dilihat oleh orang. Makanya saya pernah ke beberapa daerah ya, terpencil di berbagai pulau di Indonesia. Ada sejumlah orang masuk Islam dengan hal-hal yang sederhana ya. Saya pernah ke satu daerah di pelosok Papua. Ada orang, banyak bukan satu dua ya, masuk Islam hanya karena mengobati. Beliau ini dokter di tempat terpencil. Dokter, tugas dari pemerintah. Tugas. Kadang dengan baca bismillah orang masuk Islam. Jadi ketika berobat, dikasih obat nih obatnya. Ketika menyuntik, baca bismillah. Sembuh pulang, balik lagi orang itu. Kemarin Pak dokter baca apa katanya? Bismillah. Besoknya syahadat itu. Syahadat. Jadi tidak perlu sejumlah argumentasi, debat, melihat akhlak yang baik masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ini contoh terakhir. Saya pernah ke Pulau Buru. Dan dari kota Pulau Buru itu sekitar 4 jam ke daerah. Di situ kami bersama rombongan mengislamkan 50 orang. Lalu ada seorang yang bapaknya belum masuk Islam. Anaknya kelas 1 SMP masuk Islam. Jadi baru tamat SD masuk Islam. Lalu waktu itu beliau mengatakan anak saya yang satu sakit meminta bantuan. Lewat saya waktu itu, minta bantuan. Berapa? Mau berobat kata. Butuh berapa Pak? Butuh 300.000. Saya kasih 500.000. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan sebutkan agamanya. Dia mengatakan Islam dengan agama ini sama-sama baik Pak. Oh iya, saya bilang iya. Tanpa diskusi ya. Lalu saya bilang, mudah-mudahan Bapak juga seperti anak Bapak masuk Islam. Kalau Bapak menganggap Islam itu baik. 3 bulan kemudian saya ditelepon sama teman-teman di sana itu mengatakan, alhamdulillah Bapak yang kemarin hadir dalam mengislamkan anaknya, ketika anaknya masuk Islam, sekarang udah masuk Islam. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sebagai ahli sunnah muslim itu wajib untuk menghadirkan akhlak yang mulia, menghadirkan bentuk komunikasi yang terbaik. Kenapa? Karena fitrah manusia itu mencintai kebaikan. Bahkan orang yang tidak tersesat dengan pemikiran yang menyimpang dan keburukan, dia dengan fitrahnya berpikir pasti akan di akhirnya ketemu dengan Islam. Karena Islam ini dinul fitrah. Islam ini din yang sesuai dengan naluri dan fitrah manusia. Ya, maka dikatakan dinul fitrah, din yang fitrah. Nah, barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi wasilah saya bisa menyampaikan nasihat di malam yang berbahagia ini. Nikmat Islam, nikmat sunnah itu adalah kenikmatan yang paling agung, yang abadi, yang menyebabkan kita akan menjadi penghuni surga, selamat dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.